Ketika seorang mantan pembunuh bayaran memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai hidup normal, ia terpaksa melakukan aksi lagi karena ada sekumpulan berandalan datang merampok mobil dan membunuh anjing pemberian dari mendiang istrinya. Ini adalah film aksi dengan tokoh utama bernama John Wick. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Marvin Series. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kalian agar channel ini terus berkembang dan dapat menyajikan hiburan untuk kalian dengan konten ulasan film terbaru. Oke, lanjut ke filmnya. Pada latar malam hari, Jonathan Wick keluar dari mobil dalam keadaan terluka parah. Saat keadaan kritis, ia sempatkan melihat sebuah video di ponselnya yang berisi rekaman istrinya yang sedang berada di pantai dan direkam oleh John. Kita dibawa kembali sebelum kejadian John turun dari mobil dalam kondisi terluka parah. Pagi itu, John terbangun dari tidurnya dan mengenang kematian sang istri karena sakit. Hingga sampailah pada prosesi pemakaman. Di pemakaman itu, John bertemu dengan temannya bernama Marcus. Ia juga satu profesi dengan John, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Marcus turut berduka atas kematian istri John. Malam harinya, John menerima sebuah paket dari kurir. Setelah dibuka, ternyata berisi seekor anak anjing. Itu adalah kenang-kenangan dari istrinya sebelum ia meninggal. John begitu terharu, seakan mendapat sedikit harapan dari orang terkasihnya yang telah tiada. John sangat menyayangi anjing ini dan diperlakukan seperti keluarga sendiri. Pagi itu, John pergi keluar dengan mobil Mustangnya, hendak mengisi bahan bakar di SPBU, ditemani Daisy anjingnya. Di sana ia bertemu Yosef Tarasov. Ia tertarik dengan mobil John dan berniat membelinya. Namun John tak berencana menjual mobil kesayangannya itu. Kemudian John pergi ke lapangan bandara untuk melatih skill berkendaranya hingga senja tiba. Malamnya, ketika John sedang tidur, Daisy membangunkannya. Mengira anjingnya ingin pup, John mengikuti anjing kesayangannya tadi. Sampai di ruangan tengah, John terkejut karena ada 3 orang bertopeng yang menghajarnya hingga hampir pingsan. Mereka mencuri mobil Mustang milik John dan membunuh Daisy. Keesokan harinya, John tersadar dan di depannya sudah ada mayat piaraan kesayangannya itu. Lantas John segera mengubur Daisy dan berniat akan mencari pembunuh dan perampok mobilnya, yang sempat John lihat wajahnya sama dengan orang yang pagi tadi hendak membeli mobil John. John kemudian pergi ke bengkel mobil kenalannya. Pemilik bengkel itu bernama Aurelio. Bercerita bahwa mobil John memang tadinya dibawa ke sini oleh Yosef, anak dari Vigo, mantan atasan John. Aurelio sudah memperingatkan Yosef bahwa itu adalah mobil John Wick, pembunuh bayaran yang sangat ditakuti. Ia tak mau mengurusinya karena takut. Namun, Yosef yang tak tahu hal itu justru acuh dan malah mengancam Aurelio bahwa ia adalah bawahan ayahnya. Aurelio yang kesal langsung memukul Yosef dan menyuruhnya pulang dan segera lapor ke ayahnya. Setelah menceritakan hal itu, Aurelio memberikan mobil kepada John sebagai tanda persahabatan. Dan tak lama kemudian, Aurelio mendapat telepon dari Vigo yang bertanya apa yang terjadi hingga ia memukul Yosef. Aurelio menjelaskan bahwa anaknya telah mencuri mobil dan membunuh anjing milik John Wick. Seketika, wajah Vigo menjadi kebingungan dan menutup teleponnya. Sesampainya Yosef di rumah, Vigo meluapkan kekesalannya pada Yosef. Vigo memukul Yosef berkali-kali karena kebodohan anaknya yang cari gara-gara dengan John Wick. Vigo bercerita bahwa John Wick pernah bekerja untuk Vigo menjadi pembunuh bayarannya. Suatu ketika,
John pernah membuat 3 orang di bar terbunuh hanya dengan sebatang pensil. Suatu hari, John ingin berhenti dari pekerjaannya, dan Viggo memberinya tugas terakhir sebagai syarat. Walaupun tugas yang diberikannya itu mustahil untuk dilakukan, tapi ternyata John berhasil menyelesaikannya. Joseph yang polos berkata pada ayahnya bahwa ia akan menyingkirkan John dan mengakhiri ulah yang dibuatnya. Tapi Viggo mengingatkan kembali anaknya bahwa John Wick lah yang akan memburu Joseph hingga ia berhasil membunuhnya. Di sisi lain, John yang sudah bersiap dengan senjatanya hendak berburu Joseph, tiba-tiba mendapat telepon dari Viggo yang berniat ingin berdamai dengan John. Belum selesai Viggo bicara, John segera menutup teleponnya dan itu malah membuat Viggo panik karena nyawa anaknya sedang dalam bahaya. Di hari itu juga, Viggo memberikan perintah pada sang asisten untuk mengerahkan semua orang bayaran yang mereka punya untuk membunuh John. Ia ingin John segera dihabisi sebelum nyawa Joseph terbunuh. Tak lama kemudian, 12 orang bayaran Viggo mendatangi rumah John untuk membunuhnya. Namun karena skill dan pengalaman yang dimiliki John saat ia masih menjadi pembunuh bayaran, akhirnya John dapat mengalahkan mereka semua. Karena keributan dan suara senjata dari rumah John, ada polisi patroli mendatangi rumahnya, dan itu pun hanya sekedar memastikan bahwa itu benar John. Tak lama kemudian, polisi itu pergi tanpa melakukan apa-apa. Setelah 12 pembunuh bayaran itu dilumpuhkan, John memesan jasa bersih-bersih khusus yang memang sudah disiapkan untuk hal-hal seperti itu untuk membersihkan sisa-sisa pertarungan para gangster. Mengetahui orang suruhannya tewas semua di tangan John, Viggo mendatangi Marcus untuk menawarkan pekerjaan, yaitu membunuh John Wick. Awalnya Marcus ragu karena John adalah teman baiknya. Namun, karena Viggo memberinya upah $2 juta bila ia dapat membunuh John Wick, Marcus pun setuju. Marcus mulai membuntuti John, yang saat itu sudah berada di Hotel Continental, hotel yang juga berada di bawah organisasi mafia High Table. Di sana, John hendak menemui manajer hotel yang juga kenalannya, namanya Winston. John mencari informasi tentang keberadaan Joseph kepada Winston. Tapi Winston memperingatkan John jika ia kembali lagi melakukan aksi, maka nalurinya sebagai pembunuh bayaran akan bangkit kembali. Dan itu sangat disayangkan, karena John sudah berhasil keluar dari dunia gelap itu. Tapi John yang sudah terbakar dendam tidak memperdulikan nasihat Winston. Akhirnya, John pergi ke tempat Joseph berada berbekal info dari Winston. Tempat itu adalah sebuah klub malam bernama Red Circle. Di sana para bodyguard Joseph sudah bersiaga menjaga tuannya, tapi itu bukan halangan untuk seorang John Wick. Dan benar saja, satu persatu bodyguard Joseph dilumpuhkan dan akhirnya sampailah John di lokasi Joseph berada. Ia sedang berfoya-foya tak sadar dalam bahaya. Joseph baru sadar ketika ada suara tembakan, dan satu persatu bodyguardnya dilumpuhkan John. Joseph yang ketakutan berlari dari tempat itu dengan membawa senjata. Karena jumlah pengawalnya sangat banyak, John pun kehilangan jejak Joseph yang telah kabur dari klub itu. John memutuskan kembali ke Hotel Continental untuk mengobati luka akibat pertarungan di klub tadi. Namun niatnya untuk istirahat malam itu dibatalkan karena tiba-tiba ada tembakan sniper yang hampir mengenainya. Tak hanya itu, ternyata ada orang lain yang bermaksud membunuh John. Ia adalah Perkins. Ternyata Perkins adalah seorang suruhan Viggo juga untuk membunuh John. Tapi kelincahan John yang sedang terluka belum bisa Perkins kalahkan. Setelah mengunci Perkins, John menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Viggo. Merasa tak punya pilihan, Perkins memberitahukan bahwa Viggo menyimpan kekayaannya di Little Russia di sebuah bangunan berkedok gereja. Setelah mendapat informasi, John hanya melumpuhkan Perkins karena di Hotel Continental ada aturan yang melarang siapapun untuk melakukan pembunuhan di dalamnya. Kemudian, John berusaha membawa Perkins keluar hotel. Namun ada teman polisi John yang tak sengaja menemukan John sedang menyeret tubuh Perkins.
John menitipkan Perkin pada polisi itu dan John pun pergi. Namun, karena polisi itu lengah, Perkin berhasil kabur dari borgol dan membunuh polisi itu, kemudian kabur. Sesampainya John di gereja Rusia, ia langsung melumpuhkan semua orang di sana, termasuk pastor yang sedang menyamar. Setelah menemukan ruang penyimpanan hartanya, John membakar habis semua uang, aset-aset, dan surat berharga milik Viggo di gereja itu. Viggo yang mengetahui harta kekayaannya dibakar habis oleh John merasa kesal dan marah-marah. Tiba-tiba, John datang dan menembak satu persatu pengawal Viggo. Namun kali ini, nasib berpihak pada Viggo. Karena kelihayan pengawal Viggo, John berhasil ditangkap dan dibawa ke tempat penyekapan. Viggo yang merasa kesal dengan John, memukul dan memaki-maki John yang sedang terikat di kursi. Hingga emosinya sedikit mereda, kemudian Viggo pun memerintahkan pengawalnya untuk membunuh John, dan Viggo pun meninggalkan tempat itu. Ketika Viggo sudah pergi, tiba-tiba ada tembakan sniper yang melumpuhkan pengawal Viggo yang coba membunuh John. Ternyata itu adalah Marcus. Marcus mengingkari kontraknya dengan Viggo karena lebih membela temannya, dan akhirnya nyawa John pun selamat. Lantas, John kembali mengejar Viggo dan mendesaknya hingga tak bisa melawan. John menanyakan lokasi keberadaan Yosef. Awalnya, Viggo menolak memberitahukan lokasi Yosef, tapi karena ditodong senjata, Viggo akhirnya memberitahukan di mana Yosef berada, yaitu di Brooklyn. Di Brooklyn, ternyata Yosef sedang ketakutan karena teror John kepadanya belum usai. Hingga akhirnya terdengar suara tembakan yang mengenai kepala satu penjaganya. Suasana panik. John memasuki rumah itu setelah menghabisi satu persatu pengawal Yosef hingga akhirnya Yosef terdesak dan peluru John menembus tubuhnya. Get down! Viggo yang tak bisa mencegah hal itu meluapkan kekesalannya pada Marcus, orang yang mengkhianatinya. Viggo mendatangi rumah Marcus bersama beberapa pengawalnya, menyiksa dan membunuh teman John itu. Kemudian menelpon John memberikan kabar kematian Marcus kepadanya. Perkins yang tadi sempat kabur akhirnya dibunuh oleh manajer Hotel Continental karena telah melakukan pelanggaran, yaitu membunuh polisi di dalam wilayah hotel. Kemudian sang manajer memberikan info kepada John jika ada penerbangan helikopter di kota itu sedang disiapkan untuk seseorang, dan dia yakin itu adalah Viggo. John pun kembali mengejar Viggo, dan aksi kejar tembak pun terjadi. Semua pengawal Viggo tewas dan tinggal ia seorang bergelut dengan John. Karena dulu sempat belajar bela diri di kampungnya, John dapat mengalahkan Viggo dan mengendarai mobilnya untuk pulang. Ending ditutup dengan adegan John yang terluka masuk ke dalam rumah sakit hewan untuk mencari obat nyeri. Di sana ia melihat anjing herder dan membawanya pulang sebagai teman, dan film pun selesai. Itulah akhir dari film John Wick Part 1. Pesan moral dari film ini adalah, jangan suka mengganggu orang lain yang belum kita kenal, karena siapa tahu orang yang kita ganggu itu adalah John Wick. Sekian dari Mimin, kritik dan saran dari netizen sangat kami hargai untuk membangun channel ini. Bisa tulis di kolom komentar atau email ke alamat yang Mimin tulis di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.